hari ini di program Pojok IKM, yang mana ini adalah salah satu talkshow yang menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut nih rekan dengar. Dan tentunya kami di program Pojok IKM ya hari ini melabkan secara langsung di LPPL Tuntung Pandang FM itu di Facebook dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nantinya ada Instagram Reels ya rekan dengar di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang. Ya, untuk siapa yang berhadir di pagi hari ini, yaitu ada Ibu Ratri Suryani. Nah, beliau ini adalah owner Jahe Instan to All, ya Bu ya. Oke, jadi langsung saja kita sapa nih rekan dengar. Apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi rekan dengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan ini, kami berdua akan berdiskusi terkait dengan jahe instan yang diolah sama Ibu Ratri nih. Nah, nanti terkait dengan proses pembuatannya seperti apa saja produk-produk yang memang sudah diolah nih di jahe instan ini gitu kan ya. Dan tentunya seperti apa sekarang ini cara pemasarannya. Nah, seperti itu yang nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ini. Mungkin baik Bu, kita ke flashback ke belakang dulu deh. Mungkin dari awal Pian merintis usaha dengan nama Jahe Instan to All ini seperti apa dulunya? Apakah memang ini sudah usaha turun-temurun kah? Apakah memang sudah ada basic nih, Pian sudah bisa bawalah semacam jamu ya kan? Tapi jamunya yang memang instan seperti ini. Nah, boleh ceritain dulu, Bu. Gini, ulun dulu itu usahanya kue basah. Kue basah ya? Nggih. Setelah itu corona kan. Oh, berarti Jadi tahun awal itu ya? corona, tercetusnya usaha ulun ini awal corona. Nggih. Tapi awalnya saya masih bikin yang cair. Cair ya? Nggih. Tapi kalau yang cair itu kan kalau nggak habis basi ya Basi, Mas. Nggih. Kalau bikin sedikit kita bikinnya. Awalnya kan masih untuk dikonsumsi sendiri. Nggih. Jadi dari situ kita punya inisiatif untuk membuat yang instan supaya lebih tahan dan mencoba untuk dijual. Alhamdulillah ada peminatnya dan semakin kesini semakin banyak peminatnya dan kita sudah tambah varian. Karena awal kita bikin itu hanya satu varian yang jahe serai. Jahe serai ya. Yang kedua yang jahe kunyit serai. Yang ubuhnya ini baru. Ya. Oke. Jadi ada 3 varian nih ternyata. Ada 3 varian. Oke, jadi ada jahe serai, ada jahe kunyit serai. Jahe kunyit serai ya. Nah, jahe kunyit serai dan juga ada wedang ya rekan dengar. Nah, ini nih jarang-jarang ada gitu ya semacam wedang ini nih rekan dengar ya di pasaran gitu ya Bu ya, jarang nih ya. Banyak cuma dia masih berupa rempah. Kalau punya kita sudah dibikin yang versi instan. Nah, itu maksud saya yang versi instan kan sudah masih belum ada banget lah gitu ya. Nah, baru kayaknya ada wadah Ibu aja gitu kan ya. Oh, ini kan tahu di awal mulanya ya, itu usahanya ini kan ya tahun 2019-an lah berarti 2021 ya. Oke. Nah, itu tuh gimana Bu pada saat itu? Apakah memang kita kan nih kan jamu ini pastinya harus ada penilaian orang-orang juga nih. Ini apakah pas gitu kan ya? Ini apakah sudah sesuai dengan porsinya? Nah, itu apakah memang Ibu semacam memberikan kepada para pelanggan untuk mencobai dulu atau gimana? Langsung kah gitu? Langsung ulun jual yang pertama. Hanya saja yang pertama itu namanya kita masih belajar, itu awalnya hanya memakai jahe merah dengan gula putih. Nah, di situ dirasa-rasa itu kurang mantep kalau nggak ada gula merahnya gitu kan. Nah, lalu kita coba pakai yang gula merah, ternyata makin kesini makin banyak peminatnya. Iya. Jadi pakai jahe merah ya Bu ya, yang jahe merah dan juga serai dan juga gula merahnya tadi. Oke, jadi serba merah nih rekan dengar ya bahan-bahannya gitu kan ya. Nah, jadi itu kalau kurang saja pada saat itu kurang berasa lah gitu ya ibaratnya ya Bu ya. Nah, dan alhamdulillahnya ibunya sudah mendapatkan sebuah racikan yang bisa ini nih ada
rasa yang memang apa ya, semacam besar lah untuk kita rasakan gitu ya rekan dengar ya. Bu, kenapa sih namanya tadi Tual? Tual. Awalnya nama ini Dual. Dual. Awalnya Dual karena itu dari nama anak saya, Alvin dan juga Aldo. Oh iya, jadi dua anak nih ya. Setelah kita daftar ke Haki, ternyata Dual sudah ada yang pakai. Oh gitu. Jadi kita ubah ke Tual. Sama juga Bu, yang Dual kemarin? Jahe juga? Sama, produknya sama, hanya namanya saja yang diganti. Diganti ya? Oke, alhamdulillahnya bisa ya. Nah itu ya, berarti sini sudah lengkap nih kalau sudah sampai ke Haki ya gitu ya. PRT belum. PRT belum? Masih proses. Oke, yang penting halalnya sudah ya Bu ya? Wah ini sudah terpampang nih kita dengar ya. Oke, nah itu ya, jadi di tempat Ibu Ratri di Jahe Instan Tual, nah jadi ada 3 produk rekan dengar yang bisa kalian dapatkan, yaitu jahe serai, wedang ya Bu ya, wedang uwuh, jahe kunyit serai. Nah itu 3 varian. Jadi terserah kalau kalian mau ketiganya beli ya langsung monggo ya kan. Ini enak ya Bu ya kalau hari-hari dingin, pagi-pagi gitu kan ya, sambil menyeruput kayak ini kan, ini sehat nih kan dengar, karena memang rempah-rempah juga kan yang diolah setiap harinya gitu. Bu, dalam proses pembuatan ini seperti apa? Apakah memang Pian ini menerima pesanan dulu gitu kan ya, baru Pian olah gitu kan ya? Dan apakah memang juga Pian sudah mengolah lalu dijual belikan seperti itu atau kayak apa nih? Kita ngolah dulu. Kalau dulu memang bikinnya sesuai pesanan karena belum banyak yang minat gitu kan. Kalau sekarang kita habis ngantar ke warung-warung, ngisi ke warung, ke Damit, ke Dudan Bungku. Oke, jauh-jauh juga ya Bu ya? Kalau sudah habis ngisi itu kita masih punya stok biasanya 100 piece di rumah. 100 piece? Wah lumayan Bu. 100 piece itu 3 varian. 3 varian ini ya. Jadi nanti tetangga yang dekat-dekat itu mau beli memang harus selalu ada gitu kan. Oke. Jadi nih Bu, paling banyak yang mana nih yang diolah? Ini kan 100 piece terbagi dari 3 varian. Nah, ini yang paling banyak nih yang di mana diolahnya. Apakah memang sama? Nah, ibaratnya 30-30 gitu. Kurang lebih sama. Sama aja. Di daerah Damit yang paling best seller yang wedang uwuh. Wedang uwuh. Kalau di daerah mana? Bekunci ke sana lagi. Oh, Bekunci arah Matah terus ya. Arah di sebelum penjaratan sih itu yang best sellernya yang jahe kunyit. Jahe kunyit. Kalau di Bekatung Matah, ya Bu ya. Kalau di Matah itu sama di Plehari itu yang best sellernya yang jahe serai. Oh, jadi dari tiap daerah nih beda-beda nih rekan dengar. Nah, jadi kenapa ibunya selalu sama dalam mengolahnya? Karena memang di beberapa penjualan di daerah-daerah itu ada satu produk yang memang best seller. Nah, jadi kenapa itu sama semua ya itu tadi alasannya gitu ya Bu ya. Nah, jadi tidak menentu juga sebenarnya harus ini duluan nih banyakan gitu ya, ternyata sama aja. Dan yang mana yang habis itu kita produksi duluan. Ini seperti ini misalkan pas jahe kunyit yang habis, nanti kita sore bikin yang jahe kunyit. Besoknya kita bikin yang jahe serai. Jahe serai. Oke. Jadi siapa duluan habis itu yang diolah gitu ya Bu ya. Nah Bu, kalau proses pembuatannya ini apakah memang Pian dibantu sama orang juga kah atau keluarga kah nih? Kalau dalam proses produksi itu sebenarnya biasa itu lu sendiri. Cuman kalau pas ada anak di rumah pas libur atau pas sudah pulang pagi itu biasa anak-anak membantu dalam pengemasan. Oh, dalam pengemasan ya. Oke. Jadi ini kayaknya nyaman juga ya rekan dengar ya. Kemasan seperti ini kan langsung buat-buat aja gitu kan ya Bu ya. Tidak usah pakai kayak lilin atau segalanya gitu kan ya. Kita pakai hand seller. Hand seller juga kan. Sudah ada klipnya tapi kita pakai hand seller lagi ditekan dulu ya kan. Supaya lebih aman. Supaya lebih melekat juga gitu kan ya. Karena kan ini jangka panjang nih rekan dengar ya, yang tidak sekali seduh saja gitu kan ya. Nah, ini kan bisa beberapa kali seduh intinya gitu ya. Bu, kalau proses pembuatannya ini berapa lama sih sebenarnya Bu dari satu produk ini saja mungkin ya kan, karena kan kata Ibu tadi bergiliran gitu ya. Nah, itu berapa jam sekali atau gimana? Kalau
tinggal merebusnya ya, kita sudah tinggal merebus itu, siap nyalakan api, itu kurang lebih 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit? Iya, 1 jam 20 menit itu di atas kompor. Sampai dia jadi mengkristal. Oh, kristal dulu ya, baru diolah. Mengkristal dulu, dia kering kan mengkristal, habis itu kita blender lagi, kita ayak. Jadi disitulah jadinya semacam serbuk seperti ini rekan dengar ya. Jadi lumayan singkat aja juga ya Bu ya, dalam pengolahannya. Nah, dalam 1 jam itu Bu, apakah memang memerlukan banyak bahan kah gitu kan ya? Semacam kayak jahe, kayak serai, kunyit kan tadi kan? Itu tergantung resepnya Mas. Kalau yang jahe serai lebih banyak menggunakan jahenya. Kalau wedang uwuh ini jahenya 1:3. 1:3 yang uwuh ini ya? Oke. Kalau jahe serai tadi ya lebih dominan yang itu tadi ya? Lebih pedas tadi. Lebih pedas tadi. Oke. Nah seperti itu ya rekan dengar ya. Jadi ada perbandingan ya di antara 3 produk ini gitu kan ya, yang mana yang banyak. Jadi situlah yang menjadi penilaian si produk ini jadi gitu ya. Nah kalau dijual dengan harga berapaan Bu? Ini 10.000. 10.000 sama semuanya? Sama ya? Kita bikin sama supaya nanti reseller menjual ke. Oh ada resellernya juga? Seperti di warung di Matah itu kan ada reseller, nanti mereka jual lagi dengan harga rata-rata 12.000. 12.000 ya nggak apa-apa lah gitu kan ya, untung dari mereka ya Bu ya, 12.000. 12.000 karena kalau mau mahal duluan kasihan juga. Iya Bu, betul. Karena kan memang seperti itu juga harus berjualannya, melihat para konsumen kan kadang melihat harga lebih mahal, wah kada jadi gitu kan. Seperti itu Bu. Ini kan biasanya nih di beberapa bulan, di beberapa tahun itu pasti ada kenaikan dari segi bahan. Nah betul sekali. Ini kan pastinya akan berdampak juga nih dengan pendapatan dan juga cara jual beli kepada masyarakat. Nah itu gimana dari Ibu sendiri nih menyikapinya lah gitu kan? Kita tetap tidak menaikkan harga. Karena yang lebih tinggi itu dominannya ke jahe, harga jahe. Kalau gula itu paling naiknya 1.000-2.000 Mas. Tapi kalau jahe bisa puluhan ribu. Nah pas yang di mahal itu kita nggak terlalu banyak nyetok. Kita cek di warung-warung mana yang kosong, kita isi yang kosong saja, belum kita tambahkan sambil nunggu. Cara mengatasinya seperti ini. Kita punya kebun. Keluarga itu nanamkan jahe, jadi harganya tidak semahal yang ada di pasar. Jadi ambil di kebun keluarga ya? Iya, ambil di kebun. Mulai sekarang itu sudah banyak keluarga yang nanamkan jahe. Di Duren Bungkuk, di Damit sudah banyak yang menyediakan jahe itu untuk memasok jahe tadi. Kalau dulu sempat bingung karena memang harganya mahal bisa sampai 80 kan 1 kilo. Mahal juga ya Bu ya? Untuk 1 kilo tuh Bu? Untuk 1 kilo. Yang Ramadan kemarin tuh terakhir sampai 65.000. 65.000 1 kilo. Iya ini lumayan loh rekan dengar ya. Nah 1 kilonya gitu ya. Kalau untuk satu pengolahan itu berapa kilo Bu perlunya Bu? Kalau kita kan kapasitasnya sekali ngaduk itu hanya 3 kilo. 3 kilo ya? Karena ulun ini kan sendiri ngaduknya Mas. Ya butuh tenaga juga ya. Kalau satu hari itu bisa produksi sampai 10 kilo, tapi kita bikin 3 kali sampai 4 kali rebus. Seperti itu. Karena kalau kita bikin banyak sekalian itu ngaduknya itu Mas. Yang susah ya Bu ya. Berat. Karena memang sendiri kan. Jadi bisa produksi 10 kilo bahkan lebih bisa, hanya kita bikin 3 kali rebus sampai 4 kali rebus. Jadi ada waktu 4 jaman lebih lah gitu ya, 5 jaman lah ya Bu ya. Kita kerja mulai pagi sampai malam itu karena mulai habis mengkristal itu kan kita masih proses blender lagi, masih kita dinginkan dulu baru kita kemas. Nanti anak ulun yang ngemas itu, yang blender ulun sudah ngerebus lagi, jadi agak cepat. Ya. Kalau ada yang bantu lebih cepat nih kayaknya. Tapi kalau ibunya sendirian kayaknya, waduh lumayan juga Bu ya. Waktu yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Ada berapa kali tadi 4 kalian lah gitu infonya dalam setiap hari itu ya Bu ya. Setiap kali produksi. Kadang-kadang ulun produksi kalau memang namanya jualan kan kadang rame, kadang sepi. Jadi
ada yang 2 kali produksinya 1 minggu, ada yang 1 minggu sekali, ada yang sampai 3 kali, cuma nggak selalu, setiap produksi itu tidak selalu 10 kilo. Begitu. Gitu. Ada yang hanya 4 kilo, ada yang hanya 3 kilo, seperti itu. Oke, karena memang ada bersisa tadi ya. Oh, gitu. Kita melihat misalkan yang uwuh nih tinggal 5 bungkus atau berapa, kita bikin yang uwuh. Ya. Atau yang jahe serai ini habis, kita bikin yang jahe serai. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar. Jadi siapa yang habis itu yang diolah gitu kan ya, dan diolah itu yang versi banyakan ya kan, karena memang tidak bisa juga ya kan kalau ada orang yang menukar langsung kelimanya tapi hendak yang lebih banyak lagi gitu kan ya Bu ya. Nah, karena biasanya ada yang pesan mendadak, Mbak, bisa nggak ulun pesan jahe kunyit ini 20 bungkus, kita ketemuan di jalan, seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau stoknya memang sedikit itu bingung juga, takut sewaktu-waktu ada telepon sayang kan disitu uang kita gitu. Jadi ini kan sebagai pemasukan juga ya. Iya, kita harus ready stock gitu. Ready stock ya rekan dengar ya. Jadi jangan sampai kehabisan ya kan, baru diolah gitu. Nah, ini pas bagus ya rekan dengar ya dari Ibu Ratri. Sebelum itu habis ya kan, diolah lah dulu gitu kan ya, karena kan memang tidak setiap hari juga ya Bu ya, ada 1 minggu itu mungkin ada 1 kali atau 2 kali lah gitu ya gitu kan ya, jadi tidak setiap hari juga. Nah, jadi kalau ada yang berkurang itu baru diolah. Nah, seperti itu rekan dengar, karena memang 1 hari itu 1 kali pengolahan sampai dengan malam ya kalau sendirian tuh. Iya, tapi kalau berdua ada kawan ya setidaknya sampai ya sore-sore lah gitu sudah selesai ya Bu ya. Nah, oke, itu dijual dengan harga 10 ribuan loh rekan dengar ya, di Tual ini jahenya gitu kan ya, murah banget juga dan variannya memang sudah pakai yang kemasan yang bagus sekali sih menurut Puri ya kan. Nah, jadi hal-hal semacam ini pas saja sudah gitu kan ya. Kalau untuk penjualan nih Bu, selama ini sampai kemana aja sudah? Anda kan tadi ada ke Durian Bukok, kata Damit tadi. Banjarbaru juga. Terus pernah juga ngirim ke Sepaku. Wah jauh juga Sepaku ya. Pernah juga, tapi kita yang ke Papua itu nggak lewat ini sih, cuman reseller yang bawa ke sana gitu. Sempat 3 kali pemesanan dari Papua. Waduh, Papua ya, lumayan jauh juga nih. Itu kemarin Bapak tentara yang bawa ke sana. Jadi orangnya sendiri yang bawa ya Bu ya. Bawa ke sana. Oke, siap. Nah, seperti itu ya. Itu paling jauhnya rekan-rekan dibawa ke Papua. Paling jauhnya, yang rata-rata ya di Plehari, di Damit, Banjarbaru, Durian Bungkuk. Tapi untuk daerah Plehari, apakah memang langsung ke rumah ibunya atau ibu yang ngantarkan nih? Bisa juga langsung ke rumah, cuma kalau yang jauh-jauh itu rata-rata kita ketemu di jalan. Ketemu di jalan. Ketemu kayak dari Gunung Makmur kan itu, Mbak, kita ketemunya di Matah aja ya gitu kan. Bayar yang kemarin diambil sambil ngambil lagi. Oke ya, jadi seperti itu sekalian aja gitu ya Bu ya. Sekalian ngambil. Banyak kan pemesanannya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Bu, kalau untuk kawan-kawan nih yang mau pesan untuk langsung ke rumah ibu gitu ya, atau mau pesan ke tempat ibu tuh apa aja sosial medianya boleh disebutkan dan nomor HP-nya boleh disebutkan di sini Bu? Bisa lewat WhatsApp 0852 4634 5735. Ini untuk WhatsApp dan telepon juga ya. Oke, kalau Instagramnya, Facebooknya ada Ratri SRYN. Ratri apa tadi Bu? SRYN ya. SRYN. Nah, Instagramnya belum ada ya? Kebetulan ulun tidak terlalu aktif di itu ya. Oke. Nah, hanya di WA saja. Iya, oke deh, nggak apa-apa ya. Tapi nanti mudah-mudahan ada bisa dibikinkan nih Instagram namanya Jahe Instan Tual. Wah, itu bagus tuh. Karena kan kalau kita beli ini kan biasanya lihat produk nih Bu. Jadi kita lihat produk namanya itu. Jadi kita lihat di sosial media kan langsung ketik namanya itu gitu kan ya. Kita udah tahu nih siapa penjualnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, nah itu ya rekan dengar, bagi rekan dengar yang mau pesan silakan dihubungi di 0852 4634 5735 yaitu untuk
WA dan juga telepon. Silakan yang mau pesan ya kan, berapa saja. Minimal ordernya ada nggak Bu? Nggak ada, bisa sebanyak-banyaknya. Bisa sebanyak-banyaknya ya, itu maksimalnya. Minimalnya Bu? Satu kah? Dua kah? Iya bisa juga. Kadang kalau ya teman itu cuma Mbak minta 5 bungkus, aku tunggu di Plehari sekalian ulun ke pasar bisa ulun bawa. Oh bisa bawaan ya. Nah, untuk daerah Plehari ini pre-ongkir ya dengar. Iya ibunya sendiri yang langsung ngantarkan. Tapi kalau untuk keluar daerah kayak Banjarbaru tadi itu ya dipaketkan lah intinya ya kan ya Bu ya. Nah karena kan tidak bisa juga ya. Kita ngantar itu ke Damit karena kalau di Damit itu pemesanannya paling sedikit 100 piece. Wah lumayan juga ya Bu ya. Oke. Jadi kita antar kalau 100 piece kita antar. Oh 100 piece diantar ya dengar ya untuk daerah Damit atau segalanya. Tapi kalau untuk di daerah Banjarbaru itu pian juga Bu Kak? Kalau 100 piece bisa diantar. Oh pian juga yang ngantar. Nah jadi untuk minimal maksimal dalam pengantaran itu 100 piece ya ke daerah-daerah tetangga kayak Banjarbaru tadi ya. Nah, kalau untuk sehari dalam penjualan Bu, itu bisa menghabiskan berapa banyak si jahe serai, wadang ini gitu kan ya, jahe kunyit. Kita jarang hitung per hari ya Mas, cuma 1 bulannya itu bisa paling sedikit 300 sampai 400 piece 1 bulannya. 400 piece ya, 300 ya. Sampai 400 piece. Lumayan juga nih dengar ya. Nah, jadi 300 sampai 400 piece dalam 1 bulan. Nah, jadi itu pun berfluktuasi juga ya Bu ya. Terkadang tiap bulan kan bisa beda-beda ya. Bisa beda. Bisa juga sampai 500-an ada nggak Bu? Belum sih. Belum sampai 500, cuma 400 lebih bisa ya. Cuma belum sampai 500. Oke. Karena ya masih gimana, masih awal gitu kan, masih awal. Pemula hitungannya kan seperti itu. Nah Bu, ini kan dari 300 sampai 400 dalam segi kendalanya ada nggak Bu untuk Ibu sendiri? Apakah memang dari segi bahannya tadi kah atau dari segi penjualannya nih yang memang jauh banget nih? Alhamdulillah kita tidak menemui kendala yang sampai yang menghambat produksi kita gitu kan. Berjalan dengan lancar aja. Oke. Kalau untuk produk ini bisa bertahan berapa lama sih? Sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, jadi 6 bulan ya rekan dengar tahan lamanya ya untuk kita bisa konsumsi ya. Nah, tapi kalau kalian seduh setiap hari kayaknya enggak juga sampai 6 bulan. Iya, enggak sampai 6 bulan apalagi kalau ada tamu bisa disuguhin ini gitu kan ya. Dan misalkan ulun menaruh di warung itu, kita penarikan barang itu enggak sampai 6 bulan. Kita 4 bulan setengah sudah ditarik lagi. Sudah ulun tarik, karena ulun tidak mau mengecewakan konsumen gitu. Karena kan nama kita tuh yang terpampang ya, Bu ya. Jadi misalkan masih ada sisa itu kita ditarik aja. Kita ganti yang baru. Kita ganti yang baru. Oke, jadi tidak sampai 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan itu pun sudah ditarik kembali gitu ya. 4 bulan, 4 ya, bulan. Paling tidak ya 4 bulanan ya, Bu ya. Oke, Bu. Tapi jarang juga sampai 4 bulan itu besar. Jarang ya? Langsung laris-manis juga ya, Bu ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Nah, itu yang di warung-warung tadi, reseller tadi rekan-rekan seperti itu. Nah, kalau untuk khasiatnya nih, Bu, dari 3 produk yang Ibu olah ini, apa aja nih, Bu? Dari jahe serai, wadang jahe kunyit, apa tadi? Jahe kunyit serai gitu. Itu kalau untuk yang kunyit, yang jelas sudah ada antibiotiknya. Jahe kunyit ya? Jahe kunyit serai. Kalau untuk yang 3 varian ini kurang lebih karena bahan dasarnya memang jahe dan serai. Jadi itu bisa untuk anti peradangan, bisa untuk kolesterol. Asam urat, asam urat ya. Ulun banyak yang lupa juga sih. Cuman itu untuk peradangan, untuk mengurangi rasa nyeri juga waktu wanita saat PMS. Oh ya. Seperti itu. Ya betul Bu, kayaknya kan perlu juga nih jamu-jamu seperti ini ya kan ya. Nah ini pas nih. Yang untuk alergi dingin juga. Iya, ini pas juga nih alergi dingin ya rekan-rekan diseduh panas-panas ya Bu ya. Betul kata Ibunya. Iya, itu tadi ya ada alergi dingin, peradangan, ada asam urat ya. Nah, kolesterol. Nah, ini jadi bagi rekan dengar yang mungkin mau mengurangi kolesterol yang ada di dalam tubuh gitu kan ya tanpa mengonsumsi obat ya Bu ya. Bisa kali mengonsumsi yang alami-alami aja rekan dengar kayak jahe serai, wadang kunyit, jahe serai ya. Itu semuanya sama aja. Nah, berkhasiat untuk tubuh ya Bu ya.
Apalagi kalau dikonsumsi setiap hari, insya Allah ya membuat badan kita jadi sehat. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah apalagi kumpul-kumpul sama keluarga nih pas banget kalau kita minum si wedang jahe serai, nah jahe kunyit ini tadi. Nah itu ya rekan-rekan, karena memang dari 3 produk ini mempunyai khasiat-khasiatnya masing-masing, yang tentunya ada yang sama juga sih sebenarnya, cuman ada yang lebih dominan dan lebih mempunyai refleks yang lebih gitu ya intinya ya. Bu, apa sih yang membedakan produk Pian ini dengan produk-produk orang lain? Karena kan kita tahu juga nih Bu ya, sebenarnya di tanah laut ini ada juga nih yang sudah mengolah semacam kayak gibu ini gitu ya, berbentuk serbuk. Nah, apa yang membedakan? Apakah memang dari segi rasa kah atau dari segi produknya? Mungkin gini ya, kebanyakan itu ulun melihat itu hanya jahe dan gula putih. Jahe dan gula putih. Maksudnya rempah dan gula putih, mereka tidak pakai gula merah. Kalau punya ulun ini ada pakai gula merah. Gula merah ya. Di situ yang membedakannya. Jahe serai gulmer tadi itu ada tuh rekan-rekan ya. Nah, gulmer ya. Nah, jadi itu ada. Itu saja yang mungkin ya membedakan Bu ya, dari gula merahnya ya. Dari penggunaannya. Nah, Bu, apa sih yang adakah perbedaan dari gula merah dan juga dari gula putih itu sendiri? Dari rasanya itu apakah memang ketahuan? Memang beda. Memang beda ya Bu ya. Memang ada bedanya. Oh, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi gula merah nih. Jadi bagi kalian yang mau bikin dan juga penasaran seperti apa rasanya gitu ya, bisa nih hubungi Ibu Ratri gitu kan ya di nomor WA tadi di 085246345735. Nah kalau mau merasai wedang nih, ini kan jarang-jarang ada gitu kan ya yang bikin serbuk. Nah yang biasanya kan kita dibikinkan secara langsung aja gitu kan ya, minum di sana ya kan. Nah tapi kalau kalian mau bikin sendiri di rumah nih bisa nih kan, langsung beli ke Ibu Ratri di Jahe Instan Tual nih tadi rekan dengar. Bu, ini kan Ibu sampai ke sini ini itu pasti ada peran nih dari Dinas Kerin. Nah iya, itu seperti apa sekarang ini Bu dari pihak-pihak dari mereka dalam mensupport Tual ini bisa sampai seperti ini sekarang gitu. Sudah mempunyai izin ya, walaupun PRT belum, tapi sudah mempunyai halal tadi gitu kan. Kita memang dihubungi dari dinas untuk mengurus halal karena setiap pengusaha di tanah laut memang bulan berapa ini memang harus punya izin halal gitu izin kan. halal. Jadi di situ kita dibantu untuk mendapatkan halal secara gratis. Oke, jadi ini gratis ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ini bagi para pelaku makanan ya, makanan dan minuman ya Bu ya. Nah, kayak serbuk kayak gini pun juga harus ada halalnya. Nah, logo halalnya maksudnya gitu ya rekan-rekan ya. Karena itu memang penting ya, karena sangat-sangat dicari oleh para pelanggan gitu kan. Kalau pelanggan nggak ada halalnya ini kayaknya agak ragu gitu ya Bu ya. Nah kayak kita pun juga kalau ada halal ini kayaknya ragu juga dibeli gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya ini difasilitasi oleh pemerintah daerah termasuk dari Disnakerin sendiri. Itu kemarin ada beberapa bulan ini yang memang dikhususkan kepada para pelaku IKM itu harus ada logo halalnya seperti itu ya Bu ya. Nah makanya dibantu nih rekan-rekan, dan ini suatu hal yang memang bagus banget sih menurut ulun gitu kan ya, karena memang proses seperti ini memang agak-agak jarang didapatkan ya, dan alhamdulillahnya di tanah laut ada ya yang gratis. Nah dan juga tadi kayaknya sudah dipatenkan ya Bu ya nama si Tual itu kan, itu semacam juga dari Disnakerin kan? Iya betul sekali. Itu bayar juga nggak Bu kemarin? Alhamdulillah kita fasilitasi lagi, gratis lagi nih gratis lagi. Iya, asal mengajukan aja Bu ya. Kebetulan kita dapat informasi, jadi kita langsung menghubungi yang dari Disnakerin itu. Datang aja Bu ke kantor. Oke. Persyaratannya pun mudah-mudah aja Bu ya. Mudah sekali, tidak ada yang tidak dipersulit. Kita merasa terbantu sekali. Dengan adanya di fasilitas tadi. Dari halal dan juga haki. Jadi semuanya itu difasilitasi intinya. Nah, jadi inilah rekan dengar yang kalau kalian tentunya ada sebuah produk ya kan, bisa
daftarkan di Snakerin ya. Jadi di Snakerin tahu nih ada keberadaan rekan dengar nih ya kan atau para pelaku IKM supaya nantinya dapat informasi ya Bu ya, semacam ada apa kayak produk halal nih seperti ini syarat-syaratnya ya kan, dan juga yang lain-lainnya. Kalau untuk pelatihan ada nggak Bu? Pelatihan ada. Ada, seperti apa tuh kemarin Bu? Pelatihan kita ke yang ini, yang untuk ke PIRT, keamanan pangan. Keamanan pangannya ya, kemarin itu ya. Nah, kita sudah ikut pelatihan, tinggal melangkah lagi ke selanjutnya. Cuma kita masih menyiapkan kelengkapan di dapurnya. Iya, karena dilihat juga ya Bu ya, langsung turun tangan juga ya. Langsung turun tangan. Turun tangan nih si timnya rekan dengar ya. Kalau untuk PIRT ini gitu kan ya, lebih ribet sedikit lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu. Tapi ya alhamdulillahnya sudah dipersiapkan juga ya Bu. Nah, jadi ini siap aja lagi untuk ditinjau gitu ya rekan dengar ya. Nah, jadi sekali lagi nih buat rekan dengar untuk jangan lupa gelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah, sama kayak temannya Ibu Ratri mungkin atau kawan-kawan rekan dengar semua yang mempunyai kawan yang bergerak di bidang IKM dan UMKM, silahkan dibeli ya Bu lah. Sebagai pensupport dari Bubuhan Sidin untuk tetap berusaha di bidang itu gitu kan ya. Dan juga Hutala lah gitu kan ya, himung olahan tanah laut. Jadi kita harus himung dengan olahan tanah laut. Nah, jadi setiap pembelian yang ada di tanah laut ini, rekan dengar ya, itu masuknya ke daerah kita. Nah, perputaran duitnya juga di daerah kita di tanah laut ya kan. Jadi setidaknya kita juga bisa membantu pembangunan yang ada di tanah laut. Nah, kalau kita membelinya di Banjarbaru lah ibaratnya, itu membantu di Banjarbaru. Nah, seperti itu intinya lah. Bu, ada gak keinginan nih ke depan inovasi. Nah, inovasi atau produk yang baru yang ingin Ibu olah lagi nih? Rencana ada, kita mau bikin varian baru. Apa namanya? Bir peletok. Bir peletok. Bir peletok itu rempahnya kurang lebih dengan wedang uwuh. Hanya ada tambahan 2 bahan, yaitu cabai sama pandan. Cabai sama pandan ya Bu ya. Wah, itu seperti apa rasanya nih, penasaran nih rekan dengar ya. Mudah-mudahan segera launching nanti. Apa tadi Bu namanya? Bir peletok. Bir peletok. Nah, Bu, kalau dapat hal-hal semacam ini nih, apakah memang saran dari kawan-kawan kah atau memang Ibu searching nih di media sosial? Chatting di medsos. Oke, jadi bagaimana pembuatannya Bu ya? Oke, karena kan memang sekarang ini banyak ya Bu ya, kayak di YouTube atau segalanya itu betul. cara pembuatannya Bu ya. Yang jelas bahannya kan, dan apa sih manfaatnya dari si bahan ini tadi? Seperti itu. Nanti kita pelajari lagi yang bir peletok tadi dan kita olah untuk varian baru. Oke, seperti itu ya rekan dengar, bir peletok ya. Ini cabai sama pandan sama apa tadi Bu lagi? Rempahnya lengkap seperti wedang uwuh, pakai kayu secang juga. Pakai kayu manis, pala kapulaga, bunga sisir, ada jahe serainya. Oke, jadi tambahin itu tadi ya. Cabai sama pandan. Pandannya. Nah, ada tambahan 2 varian nih jadi. Nah, jadi digabung ya kan, diracik ya kan nanti sama Ibu Ratri. Nah, seperti itulah intinya rekan dengar ya. Bisa lebih pedas ya kan. Karena ada cabai. Ada cabenya gitu kan. Ada jahenya juga kan. Nah, tadi ditambah pedas nih. Jadi kalau kalian yang mau tambah pedas ya monggo gitu kan ya. Ya, beli langsung nantinya. Ya entahlah kapan launchingnya, tapi kita tunggu aja. Nanti pasti ada postingan Ibu Ratri di WA. Nah, nih karena kan tiap hari ya Bu ya. Posting di WA ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli silakan langsung. Bu, ulun pesan 5, bolehkah? Boleh. Nah, di mana? Di Plehari. Nah, insyaallah kau aja mantar bola atau langsung aja ke alamat pian di mana Bu? Nah, alamat pian ini ulun lupa tadi nanyakan. Jalan Tarunajaya. Tarunajaya ya. Oke. RT 12. RT 12. Nah, siap. Jalan Tarunajaya RT 12 di situ ya rekan dengar ya, tahu aja toh. Punya orang Plehari Jalan Tarunajaya ini ya. Oke, Bu, ini kan sistem penjualannya nih melalui WA. Nah, itu dari sistem promosinya kayak gimana dari Ibu sendiri? Apakah memang
Ini kan kita tidak mungkin juga nih dari WA ini kan terus menerus ya, pasti ada promosi ke orang-orang. Nah, apakah memang dari mulut ke mulut juga kah atau kayak apa nih? Kadang-kadang kita adain promosi lewat WA seperti ini. Pengambilan 15 pitch free 1. Oh, 15 piece free 1. Free 1 seperti Oke, itu. iya. Ambil ke rumah lah kayak itu. Biasanya ulun kalau pas hari ulang tahun anak ulun atau ulun seperti itu. Kita adakan semacam giveaway apa gimana gitu ya? Seperti itu. Gitu ya. Kadang-kadang kita bikin kayak gitu. Oke, jadi seperti itu rekan dengar ya. Jadi ada saatnya nanti pembelian 15 gitu ya gratis 1. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada semacam apa ya lah promo-promo lah gitu ya. Iya gitu ya. Nah, jadi beli 1 gratis 1. Nah, kayak biasa. Oke. Nah, itu ya rekan dengar. Kalau untuk ke masyarakatnya nih Bu, ini kan pian berjualan juga nih, pastinya kan ke tetangga, ke kawan-kawan nih tolong nih dipromosikan kayak itu kah juga? Supaya ini mengenal nih orang-orang nih. Kita hanya posting lewat WA. Lewat WA itu aja nanti teman-teman itu yang tertarik, Mbak, Bu, bolehkah ulun ikut jualkan seperti itu? Silakan. Selama ini Bang Bu ikut nggak di sebuah pameran atau stand gitu? Ada di stand Yes. Di stand stand Yes ya. Kemarin tuh hari ulang tahun tanah selalu ada. Selalu ada ya. Selalu diikutkan ya. Selalu ada di stand Yes. Di pasar murah juga ada dibawa sama fasilitator. Iya. Nah, ini bagus nih dari Diskodak berarti ya yang bawa ya kan? Dari Yes. Dari Yes juga? Dari Yes. Oh, gitu ya. Nah, dari Yes nih ya. Nih Yes ini kan adalah anak-anak muda nih. Ya biasanya kan Bu ya. Nah, anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian gitu kan ya. Petani milenial. Petani milenial. Nah, ini pas banget juga ya kan membawa sebuah hasil tani ya kan ya. Apalagi ibunya tadi kan mengambil sebuah bahan dari ya ibaratnya kayak petani lah gitu Bu ya Bu ya. Nah, kita ambil dari petani dan juga dari keluarga. Nah, ya kan yang memerlukan jahenya tadi si ibunya kan. Nah, dari sana. Nah, makanya dari Yes itu juga pas banget nih bisa langsung memperjualbelikan dan juga mempromosikan. Nah, alhamdulillahnya juga ikut. Kalau untuk dari Disnakerin ada nggak di bawah nih Bu? Belum, kita baru masuk. Baru masuk aja ya? Baru masuk. Oke, nah mungkin nanti bisa juga tuh dititipkan ke mana tadi? Kemarin itu ada info nih Bu, di pasar itu semua produk IKM itu dikumpulkan di situ. Nah, nanti di pasar Pleha di sini loh Bu, di pasar Parabola. Nah, itu mungkin ibunya dapat info nanti dari grup kah atau gimana bisa ikut juga nimbrung si wedang ini atau yang jahe-jahe lah pokoknya. Itu ikut juga nimbrung di sana atau di Direkra. Nah, itu kan tempat promosi si produk IKM yang dari seluruh tanah laut nih yang ada di situ. Oke. Bu, harapan ke depan ada nggak untuk produk pian ini? Harapannya mudah-mudahan pemasarannya lebih meluas lagi, pelanggannya lebih banyak lagi kan. Jadi si wedang tadi bisa sama-sama sehat kita mengkonsumsi wedang tadi. Karena sudah beberapa orang tetangga ulun itu awalnya 1 hari itu 6 macam obat dan sekarang itu sudah mengurangi 3 obat. Sidin cek ke dokter itu sudah 3 obat yang tidak diminum karena mengkonsumsi rutin jahe kunyit. Jahe kunyit ya. Nah, itu mungkin jadi latar belakang pian mengolah ini Bu ya. Nah, untuk bukan hanya untuk pendapatan diri sendiri untuk menyalurkan hobi, tapi untuk bisa juga ya setidaknya menyembuhkan orang lain lah. Nah, dari berjualan ini rekan dengar ya. Karena memang sudah ada kawan-kawan atau tetangga ya Bu ya yang dapat hasil dari meminum ini gitu kan ya, kayak 3 obat tadi dikurangi gitu kan ya dan juga yang lain-lain. Ada nggak Bu juga penilaian orang lain gitu Bu? Bu, setelah saya minum ini gitu. Saya sendiri yang membuktikan karena dulu memang berat badan saya 80 kilo lebih. Waduh, ini pas banget juga nih Bu. Saya nih mulai mengurangi berat badan juga nih. Ini pas ya? Sekarang ini tinggal 60.
Wah, 20 kilo nih rekan dengar. Nah, ini pas banget nih Bu, Dan saya sudah beberapa teman juga, iya nih lumayan nih longgar baju ulun gitu. oh gitu ya Bu ya? Enggih. Wah, itu yang mana Bu? Ulun lebih sering konsumsi yang ini kalau dulu. Jahe Enggih. serai Karena Gulmer dia ya? lebih pedas. Enggih. Oh gitu Mungkin ya? lebih cepat melunturkan lemaknya. Oh iya 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 iya. Nah Iya. ini bagus nih rekan dengar, karena memang berat badan saya juga sama nih kayak ya ibu tadi 80-an lah gitu kan ya. Nah ini pasnya gitu ya Bu ya, yang Enggih. jahe serai Gulmer. Ini buat Enggih. rekan dengar yang mungkin mau menurunkan berat badan ya, Enggih. koler lah olahraga gitu ya Bu Enggih. ya. Nah Koler yang kedua sibuk. ya betul, sibuk ya, Sibuk. nah kada kawa buka-buka atau apa Enggih. gitu. Ini bisa nih minum tual yang jahe serai Gulmer. Enggih. Nih Ibu sendiri nih yang jadi contohnya rekan dengar ya Bu ya. Enggih. Nah, dari 80 kilo jadi 60 Kilo. kilo. Enggih. Nah, seperti enggak ada pikiran lah Bu. Ini canda ya Bu ya. Enggih. Oke, nah jadi itu ya rekan dengar 80 kilo deh Bu ya sampai dengan 60 kilo itu hal yang luar biasa karena kan memang banyak juga nih kawan-kawan yang mungkin mau diet ya, mengurangi Eh, makan ya kan. tapi Nah, mahnya nggak tahan. iya mahnya nggak tahan, betul tuh Bu. Iya, Enggih. perut kada tahan, ya sakit Enggih. parut najar lah. Enggih. Nah, itu yang kendalanya. Tapi kalian bisa mengkonsumsi si jahe ini jamu nih rekan-rekan yang mungkin bisa kalian konsumsi tiap hari ya Bu ya. Enggih. Nah, terserah kalian mau berapa kali ya kan tiap hari itu yang penting bisa nih untuk mengurangi berat badan. Nah, seperti itu. Bonusnya yang kram-kram hilang juga. Kram-kram ya Bu ya. Enggih. Oke, jadi aliran-aliran darah ini lancar lah ibaratnya gitu ya Bu Enggih. ya. Setelah minum jahe serai Gulmer. Nah, ya kan karena memang tadi asam urat ya kan ya. Enggih. Ini kebanyakan nih asam-asam urat nih ya. Nang muda-muda gin kawan-kawan Enggih. ulun banyak juga Bu ya yang asam-asam Enggih. urat sebenarnya nih bisa juga nih rekan dengar ya minum ini gitu kan ya. Enggih. Ada juga peradangan ya kan. Nah, peradangan ini bukan hanya peradangan yang kayak jerawat atau segalanya lah itu Bu ya. Nggih. Nah, kayak Radang tenggorokan, nggih, tenggorokan, batuk flu juga batuk flu bisa, nggih. juga. Nah, seperti itulah intinya peradangan tadi. Nah, Nggih. jadi ini pokoknya enak aja ya rekan dengar ya. Insyaallah berkhasiat untuk rekan dengar semua kalau Nggih. mengkonsumsi. Nah, seperti itu. Bu, kalau untuk proses pembuatannya Nggih. itu seperti apa Bu? Apakah memang satu kali seduh itu 1 sendok makan kah atau gimana? 2 sendok makan untuk gelas kecil. 2 sendok makan ya? Nggih. Jadi Oke. 1 bungkus ini 3 sampai 4 kali seduh. Berapa? 3 sampai 4 kali seduh, Oh, 1 bungkus 1 ini. bungkus Nggih. ini. Oh, 1 sampai 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali seduh ya. Nggih. Wah, ini ya rekan dengar ya. Jadi 1 cangkir yang kecil Nggih. itu 1 sampai 2 sendok Nggih. ya. Begitu ya. Nah, ini Sesuai takaran selera. yang mungkin perlu rekan dengar ketahui ya. Jadi Nggih. jangan sesendok gitu ya, Bu ya. Harus 2 sendok berarti ya. Nggih, supaya lebih berasa dan Hmm. memang berkhasiat. Kalau sedikit kan khasiatnya sedikit nih gitu kan. Maksudnya Gitu. gitu kan nggak banyak yang kita minum gitu kan. Sebagian orang itu ini tak taruh gula ini, jahenya kok nggak kerasa ya. Gimana Bu pakainya? Setengah sendok bilangnya. Aduh, Seperti pantesan. itu. Nggih. Di situ kita setiap kali ini 2 sendok ya Bu, sekali seduh untuk gelas kecil gitu kan. Oke. Nggih, Jadi seperti itu. jadi 2 sendok ya rekan-rekan. Ini pun Nggih. saya baru tahu nih, Bu. Kadang kan IKM yang bawa seperti ini kan Nggih. 1 sendok aja gitu kan ya, takut Nggih. kemanisan atau gimana gitu kan ya. Nggih. Ternyata 2 sendok ya. 2 sendok itu sedang, nggak usah ditambah gula lagi, dia sudah manis. Biasanya ditambah gula ya orang-orang ya. Nggih. Ya karena memang di situ ada Gulmer ya rekan-rekan ya. Nggih. Nah, jadi insyaallah aman gitu kan ya. Kalau wedang uwuh tambahan lagi nggak Bu? Itu Enggak, ini cenderung lebih manis. lebih manis. Karena dari kayu manisnya tadi dia menghasilkan rasa manis juga. Nggih. Ya Lebih sudah dari manis. sana ya. Nggih. Cuma tetap aja takarannya tetap sama 2 sendok. Tetap 2 sendok ya. Jadi di antara 3 produk ini semuanya Nggih. sama. Nggih. Nah, 2 gitu ya sendok. rekan dengar ya. Cara penyajiannya yang benar ya. Untuk gelas besar ya kan. Nah, yang diolah kayak di teko atau gimana gitu ya. Itu Bisa ditambah lagi. ditambah Nggih. lagi. Nah, ya sesuaikan dengan 1 gelas kecil aja sudah 2 sendok, berarti untuk yang ukuran besar berarti ditambah berapa Tambah, kali. nggih. Nah, seperti itu ya. Karena untuk 1 produk ini itu bisa 3 sampai 4 kali seduh. Nggih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu rekan dengar
ketahui bahwa di ini nih sangat-sangat perlu untuk kalian ketahui juga ya. Bu, mungkin kalau terakhir nih Bu, adakah yang ingin mempromosikan dagangan pian ini Bu? Silakan promosi mungkin hari ini untuk kawan-kawan yang mungkin mau beli nih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang ingin mungkin mencoba, kalau belum pernah kan mencoba dulu nggih. Mencoba untuk varian wedang uwuh, jahe serai dan jahe serai kunyit nggih, bisa hubungi nomor yang tertera tadi. Bisa kita COD di jalan. COD di jalan ya. Nggih, COD di jalan bisa nggih. Delivery gitu dengar ya. Delivery nggih. Oke, nah seperti itu ya. Dan juga kalau kalian mau langsung ke rumah ibunya bisa juga ya. Nggih. Di nomor HP ibunya di 0852 4634 5735 ya. Dan untuk alamat ibunya di Jalan Taruna Jaya RT 12. Nah, di situ ya langsung aja datangi situ kan. Kalau mau melihat-lihat bola, boleh aja juga bola. Nah, anak bola olah. Nah, melihat kayak apa ibunya cara bolahnya biar silakan ada. Nah, karena memang ibunya setiap minggu itu pasti ada mengolah. Nah, karena memang kalau satu habis besoknya pasti bikin ya kan, satu habis ya besoknya bikin lagi. Jadi satu minggu itu pasti ada satu pergerakan lah gitu ya dari ibunya untuk mengolah si jahe, pokoknya varian jahe lah ini ya. Nah, untuk diolah. Itu ya rekan dengar informasi yang dapat kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Nah, jadi untuk harganya yaitu 10.000. Nah, harganya murah aja dan bisa diantarkan kemana-mana. Nah, jadi kalau untuk daerah Lehari, Tanah Laut, itu kalau kalian membeli itu 100 piece itu bisa diantarkan langsung oleh Ibu Ratri ya. Nah, kalau untuk di daerah Banjarbaru ya sama aja juga, daerah tetangga. Kalau untuk pembelian 100 piece tadi ya Bu ya. Boleh lebih malahan gitu kan ya. Ya, pokoknya chat aja langsung ke nomor ibunya tadi ya. Oke, sampai di sini saja rekan dengar karena memang ini waktu sudah sampai di 1 jam ya mungkin ya tadi ya. Kita sudah mulai lebih awal hari ini rekan dengar tadi, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita sudah membuat ini semua ini bisa dikenal masyarakat karena ini Ibu Ratri juga baru pertama ya Bu ya. Alhamdulillahnya bisa bertemu kami di sini. Dan tentunya mudah-mudahan usahanya ini semakin lancar ya, semakin banyak pembeliannya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke rekan dengar, mungkin sampai di sini saja ya program Pojok IKM ini kami sampaikan kepada rekan dengar bahwa hari ini ada jahe tual yang sudah ada di Polehari yang memproduksi 3 produk, nah yaitu jahe serai gulmer, wedang uwuh dan jahe serai yang kunyit ya Bu ya. Nah seperti itu ya, yang mempunyai khasiatnya masing-masing. Dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Ibu Ratri Suryani. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.